Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 5 pada hari ini? Insyaallah anak-anak kelas 5 dalam keadaan sehat walafiat dan semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak kelas 5, pelajaran kita hari ini yaitu pelajaran kemuhammadiyahan kelas 5 SD Kreatif Muhammadiyah 1 Lumajang. Baik anak-anak, sebelum kita menuju ke pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, tadi kita sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita menuju ke pelajaran. Sebelum Ustaz mau menjelaskan pelajaran, Ustaz mau baca terlebih dahulu. Kiai Haji Mas Mansur pada tahun 1906 ketika Mas Mansur berusia 10 tahun. Pada tahun sekian 1906 yaitu Kiai Mas Mansur yaitu usianya berapa tahun? Yaitu 10 tahun. Dia dikirim oleh ayahnya ke pondok pesantren. Dia dikirim oleh ayahnya ke pondok pesantren Demangan Bangkalan. Demangan Bangkalan yaitu Madura. Di sana dia mengaji Al-Qur'an dan mendalami kitab Al-Alfiyah Ibnu Malik kepada Kiai Khalil. Kurang lebih 2 tahun. Berarti kurang lebih 2 tahun dia belajar Al-Qur'an. Kiai Khalil meninggal dunia sehingga Mas Mansur pulang ke Surabaya. Kiai Khalil meninggal dunia, setelah itu Mas Mansur pulang ke Surabaya. Pada mulanya ayah Mas Mansur tiada mengizinkan ke Mesir. Tidak mengizinkan ke Mesir, yaitu ayahnya Mas Mansur. Karena cerita Mesir Kairo saat itu kurang baik di mata ayahnya, karena waktu itu kurang baik di mata ayahnya Mas Mansur, yaitu sebagai tempat bersenang-senang dan maksiat. Karena di mata ayahnya Mas Mansur tempatnya kurang baik, yaitu tempatnya maksiat. Meskipun demikian, Mas Mansur tetap melaksanakan keinginannya tanpa izin orang tuanya. Tapi Mas Mansur tetap keinginannya tanpa izin ke orang tuanya. Oleh karena itu, dia sering berpuasa Senin dan Kamis. Tetapi Mas Mansur tetap berpuasa Senin dan Kamis dan mendapatkan uang dan makanan dari masjid-masjid. Dia mendapatkan uang dan makanan yaitu dari masjid-masjid. Di Mesir, dia belajar di perguruan tinggi Al-Azhar pada Syekh Ahmad Maskawi. Di Mesir dia belajar apa? Di perguruan Al-Azhar. Kepada siapa? Kepada Syekh Muhammad Maskawi. Suasana Mesir pada saat itu sedang gencar-gencarnya membangun dan menumbuhkan semangat kebangkitan nasionalisme dan pembaharuan. Waktu itu apa? Gencar-gencarnya untuk apa? Untuk membangun dan menumbuhkan semangat kebangkitan. Mas Mansur memanfaatkan kondisi ini dengan membaca tulisan-tulisan yang tersebar di media massa dan mendengarkan pidato-pidatonya. Jadi Mas Mansur memanfaatkan kondisi waktu itu, yaitu dia sering-sering membaca tulisan-tulisan. Sebelum dia pulang ke tanah air, terlebih dahulu dia singgah dulu di Mekah selama 1 tahun. Sebelum dia pulang, dia singgah kemana? Singgah di Mekah selama 1 tahun. Dan pada tahun 1915 dia pulang ke Indonesia. Pada tahun sekian dia pulang ke Indonesia. Lalu ia menikah dengan putri
Haji Arif, yaitu Siti Khadijah yang tinggalnya tidak jauh dari rumahnya. Setelah itu dia nikah dengan putri siapa? Dengan putri Haji Arif, yaitu Siti Khadijah yang dekat rumahnya. Di samping menikah dengan Siti Khadijah, dia juga menikah dengan Halimah. Di samping itu dia menikah dengan Khadijah, tapi dia juga menikah dengan Halimah. Peristiwa yang dia saksikan dan alami baik di Mekah, yaitu terjadinya pergolakan politik. Peristiwa yang disaksikan yaitu di Mekah, yaitu kejadian apa? Kejadian pergolakan politik. Maupun di Mesir, yaitu munculnya gerakan nasionalisme. Ia dipercaya sebagai penasehat pengurus besar S1. Pikiran-pikiran pembaruannya dituangkan dalam media massa. Jadi dia punya pikiran-pikiran, punya wawasan, dia menuangkan di dalam media massa. Majalah yang pertama kali diterbitkan bernama Suara Santri. Jadi majalah yang dia terbit pertama kali adalah Suara Santri pada tahun 1921. Mas Mansur masuk organisasi Muhammadiyah. Muhammadiyah. Tangga-tangga yang dilalui Mas Mansur selalu dinaiki dengan mantap. Nah, jadi setiap tangga-tangga yang dilalui oleh Mas Mansur yaitu selalu dinaiki dengan mantap, dengan baik. Hal ini terlihat dari jenjang yang dilewatinya, yakni setelah ketua cabang Muhammadiyah Surabaya, kemudian menjadi konsul Muhammadiyah wilayah Jawa Timur. Nah, setelah itu dia menjadi apa? Menjadi konsul Muhammadiyah Jawa Timur. Yaitu Jawa Timur, yaitu di Surabaya. Puncak dari tangga tersebut adalah ketika Mas Mansur menjadi ketua pengurus besar Muhammadiyah pada tahun 1937 1943. Paham anak-anak ya? Oke, selanjutnya itu Mas Mansur dikukuhkan sebagai ketua pengurus besar Muhammadiyah dalam Kongres Muhammadiyah ke-26. Nah, jadi dia sebagai ketua pengurus Muhammadiyah pada apa? Kongres Muhammadiyah ke-26 di mana? Di Yogyakarta pada bulan Oktober 1937. Banyak hal pantas dicatat sebelum Mas Mansur terpilih sebagai ketua pengurus besar Muhammadiyah. Sebagai ketua pengurus besar Muhammadiyah, Mas Mansur juga bertindak disiplin dalam berorganisasi. Jadi Mas Mansur ini bertindak orangnya disiplin dalam berorganisasi. Sidang-sidang pengurus besar Muhammadiyah selalu diadakan tepat pada waktunya. Jadi setiap ada kegiatan Muhammadiyah dia selalu adakan tepat pada waktunya. Kepemimpinannya ditandai dengan kebijaksanaan baru yang disebut langkah Muhammadiyah, yaitu tahun 1938 1949. Ketika pecah perang kemerdekaan, Mas Mansur belum sembuh benar dari sakitnya. Jadi Mas Mansur waktu itu memang dia dalam keadaan sakit. Namun ia tetap ikut berjuang memberikan semangat kepada barisan pemuda untuk melawan kedatangan tentara Belanda. Tapi waktu itu dia tetap memberi semangat kepada teman-temannya atas apa? Atas kedatangan tentara Belanda, yaitu Nika. Akhirnya ia ditangkap oleh tentara Nika dan dipenjarakan di Kalisosok. Nah, dia dipenjara di Kalisosok. Di tengah pecahnya perang kemerdekaan yang berkecamuk, itulah Mas Mansur meninggal di tahanan pada tahun 25 April 1946. Jadi waktu itu Mas Mansur meninggalnya di mana? Di tahanan, yaitu di tempat penjara. Jenazahnya dimakamkan di Gipo Surabaya. Nah, jenazahnya atau mayitnya yaitu dimakamkan di mana? Dimakamkan di Gipo Surabaya. Paham anak-anak ya dari apa yang Ustaz jelaskan ini ya? Oke, baik anak-anak.
Anak-anak, ini tolong diceritakan ya. Ini tolong diceritakan di bukunya anak-anak sendiri ya. Ceritakan kembali apa yang sudah anak-anak dengarkan dari penyampaian Ustadz tadi ya, yaitu tokoh Muhammadiyah, yaitu dia catat, yaitu ceritakan dengan kalimatmu sendiri ya. Paham anak-anak ya? Nanti setelah itu anak-anak bisa foto, setelah itu langsung dikirimkan ke Ustadz Sudirman. Oke, baik anak-anak, di sini ada tulisan yaitu jika kau tak sanggup menahan lelah karena belajar, kau harus sanggup menahan derita karena kebodohan. Jadi anak-anak biar tidak bodoh, anak-anak harus benar-benar tangguh, sabar, harus benar-benar semangat untuk belajar biar kedepannya anak-anak bisa menjadi anak yang pintar untuk negara dan untuk dunia dan akhirat. Oke, baik anak-anak, terima kasih anak-anak sudah mendengarkan dari awal tadi sampai akhirnya, sampai terakhir. Terima kasih anak-anak. Semoga anak-anak tetap semangat belajarnya. Oke, baik anak-anak, mungkin hanya ini yang dapat Ustadz sampaikan. Wa akhirul kalam, dan apabila ada kesalahan Ustadz minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.